tidak sekolah? Semua hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Masih semangat? Harus semangat ya, karena ini adalah jam pertama. Gimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Ya, semuanya semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Ibu sebutin ya ciri-cirinya. Hewan, ciri-cirinya makhluk hidup. Ada yang tahu apa makhluk hidup? Kan banyak. Apa? Hewan, belajar hewan. Manusia. Enggak, kita akan belajar hewan. Agar hewan bisa bertahan hidup, hewan membutuhkan makanan. Manusia butuh tidak makanan? Lalu hubungannya kali ini adalah hewan suka tidak memakan hewan lain atau hewan hanya memakan tumbuhan? Jarang. Hewan memakan hewan lain atau hewan hanya memakan tumbuhan saja? Hewan. Ya, hewan bisa memakan hewan yang lain. Ya. Itu dia. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan, yaitu hubungan antar hewan dan hewan lain yang saling memakan dan dimakan. Lalu Ibu akan mengaitkannya dengan Asmaul Husna Allah yang terkait makanan kita dari mana? Kita mempunyai rezeki dari mana? Allah. Ada Asmaul Husna Allah, yaitu Allah Maha Memelihara. Apa Asmaul Husnanya? Al-Muhaimin. Good job. Asmaul Husnanya adalah Al-Muhaimin, Allah Maha Memelihara. Dengan hewan, antar hewan saling memakan dan dimakan itu merupakan bentuk pemeliharaan Allah. Sebelum berlanjut kepada penjelasan Ibu, marilah kita menonton video tentang rantai makanan dahulu. Siap? Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rumput, padi, dan lain. Setelah barusan kita menonton video, apakah sudah bisa dimengerti? Bu, saya belum mengerti. Dikarenakan ada beberapa dari kalian yang belum mengerti, maka Ibu akan menjelaskannya kembali. Lihat ke depan. Ya, siap. Sekarang perhatikan Ibu ya. Ibu akan menjelaskan apa itu rantai makanan. Lihat ini. Ini gambar apa? Padi. Ini? Kalau yang ini? Lalu? Dan? Jamur atau dekomposer ya, pemuda. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Begitupun manusia. Manusia juga butuh hewan. Butuh tidak hewan manusia? Buat apa hewan? Buat dimakan. Ya, binatang ternak buat dimakan. Kalian juga tiap hari makan hewan. Telur itu adalah hewan, calon hewan ya, tapi sudah kita makan. Begitupun hewan memiliki kebergantungan dengan hewan yang lainnya. Lihat ini. Kenapa disebut rantai makanan? Karena berurutan. Mereka
Di sini eh, tikus, rumput atau padi dinamakan produsen. Produsen kelompok pertama rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagian energi dari matahari melalui fotosintesis. Jadi padi itu membuat makanan sendiri. Lalu ada konsumen. Konsumen ini merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau. Tadi siapa yang memakan padi? Tikus. Berarti tikus namanya konsumen. Lalu ular juga disebut konsumen. Konsumen luas setelah tikus. Dan konsumen terakhir, konsumen final yaitu apa? Elang. Lalu yang terakhir elang, bangkai elang dimakan oleh bakteri-bakteri. Itu dekomposer yang namanya bakteri pengurai, terdiri dari jamur, tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Jadi bangkai itu tidak semena-mena jadi bangkai, tapi walaupun dikubur nanti akan ada yang memakan. Ternyata rantai makanan itu memiliki manfaat. Manfaat rantai makanan adalah agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Contoh apa Bu contohnya? Contohnya adalah ketika tikus dimakan oleh ular, tapi tikusnya tidak ada di dalam sawah itu, maka nanti ular harus mencari makanan yang lainnya. Lama-lama mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Nanti ular jadi semakin punah. Seperti hewan-hewan yang sekarang mengalami kepunahan di dunia. Karena itu apa? Rantai makanannya tidak berjalan sesuai semestinya. Ini berhubungan dengan salah satu asmaul husna Allah, yaitu Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Allah yang maha memelihara. Coba hubungan Al-Muhaimin dengan rantai makanan, dengan ekosistem makhluk hidup itu apa Bu? Hubungannya adalah kita tidak akan mampu bergerak, kita tidak akan mampu hidup tanpa pemeliharaan Allah. Coba jika Allah tidak memelihara, tapi Allah hanya menciptakan saja, maka rantai makanan ini nanti ular dimakan oleh elang, tapi ular tidak memakan tikus, akan acak-acakan jika tanpa pemeliharaan Allah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya untuk didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Dan adapun kelompoknya, kelompok yang seperti biasa Ibu sudah bagikan di minggu kemarin. Ya, Ibu akan membagikannya, nanti kalian isi. Ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Perhatikan ke lembar kerjanya. Di sini kalian harus mengisi yang pertama adalah nama kalian. Lalu yang kedua adalah kelas. Kalian kelas berapa? Kelas 5. Nanti isi ya, di sini kelas 5. Lalu di sini ada hewan-hewan mengeliling. Yang pertama ada apa dari sini? Padi atau rumput. Lalu setelah padi ada apa? Belalang. Setelah belalang ada apa? Kodok atau katak. Setelah katak ada apa? Ular. Setelah ular? Elang. Setelah elang? Jamur. Nanti kalian isi hewan-hewan ini dengan kotak-kotak yang di atas sesuai dengan tugas masing-masing. Ibu kasih contoh satu. Padi, tugasnya tadi sebagai apa? Sebagai produsen. Pindahkan kotak yang atas ini ke bagian padi sebagai produsen. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan memanggil satu kelompok untuk dari hasil diskusi, untuk menerangkan hasil diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Nanti ada yang bertanya ya, teman-teman yang lainnya.
semua makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa pemeliharaan Allah. Anak-anak, ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan ya. Sebelum pulang kalian mengerjakan soal terlebih dahulu. Ayo kerjakan sebaik mungkin ya soal ini. Rahmat. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk minggu depan ya. Ya, sebelum ditutup, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan, yang sudah semangat. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah.